Barakallahu fiik wa jazakallahu khair Ustaz. Selanjutnya kita beralih lagi kepada para jamaah yang ingin bertanya langsung, yaitu ada dari Saudari Dewi. Untuk Saudari Dewi, kepadanya dipersilahkan untuk bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh, Tafadhali. mengenai bagaimana cara memberikan nasihat yang pas gitu ya ketika suami mengalami futur gitu. Kurang lebih sebulanan ini ya Ustadz ya, saya melihat suami saya sepertinya kayak sedang futur gitu ya Ustadz. Biasanya kan beliau menjalankan setiap hari juga sholat insya Allah jamaah ke masjid, terus pulang ngaji Al-Kafi dan lain sebagainya. Karena mungkin juga lagi sedang banyak kayak pekerjaan di kantor, itu kok kayaknya saya agak jarang melihat kegiatan keistiqomahan yang beliau lakukan sebulan kemarin itu gitu. Masya Allah. Nah, ketika saya ngasih tahu itu kayak salah gitu Ustadz. Jadi kayak apa ya kalau orang Jawa bilang komentar gitu. Nah, kan saya jadi gimana caranya biar ngasih tahu itu kan enak gitu. Kadang saya melalui WA gitu sepanjang lebar, cuman karakter suami kalau membaca sesuatu yang panjang-panjang malah nggak dibaca. Ya sudah, akhirnya saya doakan saja gitu ya. Tapi alhamdulillah ya seminggu ini kurang lebih mulai sedikit-sedikit lagi gitu. Maksudnya yang istiqomah yang dulu agak ditinggalkan itu udah sedikit-sedikit kembali. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara kita istri itu memberikan nasihat gitu Ustadz yang pas dan tidak seolah tidak menggurui gitu Ustadz. Masya Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, titipan pertanyaan dari suami itu apakah menurut Ustadz lebih baik yang mana ketika kita itu mempelajari Al-Quran, itu apakah kita belajar dari tahsin dulu atau kita ikut langsung tahfiz hafalan Quran atau apa namanya tuh memahami isi Al-Quran dulu gitu Ustadz. Itu kira-kira lebih bagus yang mana gitu menurut Ustadz gitu. Sekian Ustadz, jazakallahu khair, barakallahu fika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hibbati fillah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, likulli amalin syirah wa fatrah. Semua amalan itu ada baranya, ada redupnya, ada semangatnya, ada luyunya. Itu sebenarnya sesuatu yang lumrah. Orang ketika dalam perjalanan menuju kepada Allah, dia capek, dia lelah. Ya. Jadi ketika memang kondisinya capek, lelah, usahakan fokus sama yang wajib. Yang wajib dijaga. Ini dalam kondisi orang lelah. Jadi momennya ada orang datang dari safar pulang ke rumah, ini capek. Dia biasanya sholat qobliyah, ba'diyah. Karena dia capek, udah yang wajib aja kerjain dulu. Kenapa? Karena jiwa ini jangan sampai bosan. Ketika dia sudah semangat lagi, baru tuh ditambahin dengan yang sunnah-sunnah kita kerjakan lagi. Maka apabila futurnya itu tidak sampai mengeluarkan dia dari yang wajib dan tidak sampai membuat dia melakukan yang haram, insya Allah masih aman dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana mengembalikan semangat itu? Boleh jadi engkau tidak dengan berbicara ngasih nasihat kepada dia. Tapi engkau bawa suamimu ziarah kubur umpamanya. Berangkat bang, yuk bang jalan-jalan ziarah kubur kok lama. Aku gak pernah ziarah ke kuburan. Jadi bukan ngasih nasihat secara lisan. Tapi membawa dia ke tempat yang memang kata Nabi SAW, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرِ. Ziarah kubur itu mengingatkan akhir. Ziarah kubur itu melembutkan hati. Ini salah satu cara. Karena dikatakan tadi suami sibuk dengan pekerjaan gitu. Pekerjaan ini itu ada selesainya pekerjaan itu kadang-kala. Maka dengan dia berangkat ziarah kubur ya, atau berangkat ke tempatnya orang-orang miskin, orang-orang fakir, yang menyebabkan dia lebih bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang bersyukur biasanya akan lebih dekat sama Allah Jalla Jalaluh. Itu mungkin yang dapat dilakukan, atau paling tidak engkau yang menunjukkan ibadah yang biasa suami tidak
yang biasa suami kerjakan terus dia tinggalin umpamanya, yang biasa dia baca Quran, mungkin engkau dampingi suami sambil dia mungkin ada kerjaan dia, sampaikan aku dampingin bang ya sambil ngaji, mudah-mudahan jadi lebih berkah ya, seperti itu mungkin itu bisa dilakukan. Adapun pertanyaan selanjutnya tentang mana yang lebih baik antara mempelajari Al-Quran Karim dari sisi memperbaiki bacaannya, atau yang kedua dari sisi menghafal, atau yang ketiga dari sisi mentadabburinya. Jadi kondisinya melihat kitanya bagaimana. Ada anak-anak kecil yang memang dia fokus menghafal. Karena dia belum bisa memahami, ya udah dihafal aja. Dan biasanya menghafal itu setelah bacaannya benar. Jadi orang nggak boleh menghafal kalau ternyata bacaannya salah, sehingga hafalannya pun salah. Jadi boleh jadi kita itu kalau bicara menghafal, Anda mau menghafal wadduha, setorkan dulu bacaan kita. Wadduha udah benar, hafalan kita jadi benar nanti insya Allah. Kalau bicara memahami, ya kita harus memahami Al-Quranul Karim. Sehingga mungkin yang bisa dilakukan adalah menggabungkan semua itu. Sehingga mungkin hafalan kita nggak banyak. Karena Ustaz, anak kan sambil mendalaminya oke, nggak ada masalah. Kau juga sudah berumah tangga, kau juga yang engkau perlukan sekarang tetap menghafal Al-Quran. Nggak harus hafal Quran full, tapi engkau tetap punya jadwal menghafal Quran. Dan engkau berusaha untuk memahaminya. Yang itulah jadi petunjuk buat hamba. Ketika dia faham, dia mengerti, sehingga dia tahu, oh ternyata nggak boleh, ternyata harusnya seperti ini. Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang orang-orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka karena mereka mentadabburinya, memahaminya. Tapi kalau nggak paham, mau dibacakan full Quran dibacakan kepada dia, tapi dia nggak paham, ya dia tidak akan bertambah keimanannya, mungkin bertambah pahalanya dari sisi karena setiap membaca satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan hadiah dari Allah, pahala-pahala tersebut, dan mendapatkan hidayah dari kandungan Al-Quran. Artinya dari memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Barakallahu fikum.